Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Santi Andriani SPD. Saya mahasiswi dari FKIP Universitas 11 Maret. Akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi peran dan pelaku ekonomi yang akan membahas siklus ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Sudah pakai hand sanitizer? Sudah. Kalau sudah, kita tetap menjaga prokes supaya semuanya tetap sehat. Untuk mengisi absen hari ini, silahkan kalian buka Google Classroom kalian. Nah, silahkan diisi untuk absen hari ini. Sudah diisi? Sudah. Oke, kalau sudah, pagi ini kita melaksanakan pembelajaran di jam pertama, ya. Jadi kita memutarkan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan untuk Najar memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian materi yang saya sampaikan mudah-mudahan juga akan bermakna dan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Stop ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas pelaku dan kegiatan ekonomi. Nah, untuk pelaku dan kegiatan ekonomi ini kita memasuki sudah yang pertemuan ketiga. Jadi yang hari ini kita akan membahas masalah siklus ekonomi. Siklus ekonomi kemarin itu ada yang 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Untuk upper seksi di sini Ibu ada gambar. Nih. Ini gambar pertama, tolong diperhatikan. Ada kegiatan di sini ya. Ini gambar kedua. Kemudian ini gambar ketiga. Ada gambar siapa ini? Ada gambar gubernur. Siapa nama gubernur kita? Haji Sabilin Nur. Dan yang keempat, ini adalah gambar investor asing. Kira-kira siapa nih yang mau menanggapi gambar pertama ini? Apa nih kegiatannya? Saya, Bu. Ya, silakan Dina. Gambar pertama itu adalah orang yang sedang melakukan aktivitas belanja di supermarket, Bu. Terus gambar yang kedua? Gambar kedua adalah perusahaan pakan ternak di tanah laut dengan nama PT Java. Oke, terus yang ketiga? Gambar ketiga adalah gambar Gubernur Kalimantan Selatan yang memberikan pemberitahuan soal Apa? soal Pembebasan? penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi Kalimantan Selatan. Oke, gambar yang keempat? Gambar keempat adalah investasi yang berasal dari luar negeri untuk sebuah kerjasama pada sektor swasta atau bisa juga dengan pemerintah. Ya, benar kata Dina tadi. Untuk gambar pertama ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Kegiatan konsumen yang pertama adalah mereka kalau di sini gambarnya berbelanja ya. Berarti di situ mereka kegiatannya adalah memakai, menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang. Ini kegiatan yang biasanya dilakukan oleh konsumen.
sesuai dengan perilaku konsumen. Tapi ingat ya, konsumen ini dia kerjanya bukan hanya sebagai seorang yang suka belanja atau misalnya menghabiskan barang dan jasa, tidak. Mereka juga termasuk orang-orang penyedia faktor produksi. Faktor produksi ada yang ingat apa aja faktor produksi? Saya Bu, faktor produksi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada skill, yang kedua ada modal, yang ketiga ada bahan baku, yang keempat ada modal, dan yang kelima ada tenaga kerja. Nah ini tadi teman kalian sudah benar ya menyebutkannya. Untuk gambar pertama ini tadi adalah kegiatan konsumsi atau konsumen. Habis itu gambar yang kedua ini adalah perusahaan Java yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Perusahaan ini adalah memproduksi pakan ternak. Kemudian lagi yang ketiga ini adalah gambar gubernur kita ya. Di sini beliau ada imbauan adanya pembebasan pajak untuk kendaraan, bukan pembebasan pajak ya, pembebasan denda untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan yang keempat adalah gambar investor asing. Nah sekarang saya mau minta sama Selfie untuk menanggapi gambar yang pertama ini apa kira-kira kalau peranan dia sebagai seorang konsumen. Saya Bu, saya Silakan. ingin menanggapi gambar yang pertama. Gambar pertama adalah konsumen. Mereka kegiatannya adalah mengkonsumsi barang atau jasa, bisa dilihat sebagai contoh di gambar. Mereka sedang berbelanja. Namun konsumen kegiatannya bukan hanya mengkonsumsi barang dan jasa, namun mereka juga memiliki peran yaitu sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, alat, bahan baku, dan skill. Contohnya begini, misalnya bila dikaitkan dengan gambar kedua, yaitu perusahaan pakan ternak, perusahaan tidak selalu memiliki keseluruhan faktor produksi, maka mereka akan mendapatkan faktor produksi tersebut dari pihak konsumen. Perusahaan tidak mungkin bisa memiliki sendiri ratusan tenaga kerja, maka perusahaan akan membuka peluang kerja dalam pelaksanaan proses produksi, dan peluang kerja itu ditawarkan ke pihak konsumen. Bila konsumen bekerja di perusahaan jasa Java tadi, maka mereka akan memperoleh upah atau gaji yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan. Terima kasih Bu, itu pendapat saya. Oke, terima kasih untuk Selfie. Benar ya kata Septi tadi bahwa kegiatan konsumsi ini mereka kegiatannya bukan hanya sekadar memakai, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, tetapi konsumen ini juga berperan sebagai pemilik dan penyedia faktor produksi untuk memenuhi kegiatan produksi di sebuah perusahaan. Tadi dari Septi dia mengambil contoh adalah si konsumen ini sebagai penyedia tenaga kerja. Kira-kira ada yang ingin menambahkan lagi pendapat dari Septi? Saya mau menambahkan lagi Bu. Silakan. Contohnya, faktor produksi selain tenaga kerja juga ada bahan baku. Setahu saya, bahan baku untuk pakan ternak adalah jagung. Perusahaan jasa belum tentu punya lahan pertanian jagung. Karena itu, perusahaan akan membelinya dari petani jagung. Nanti setelah dibeli jagung-jagung tersebut untuk proses produksi, maka perusahaan wajib membayar jagung tersebut kepada petani. Uang hasil pertanian tadi akan dipakai petani untuk proses menanam jagung selanjutnya dan memenuhi kebutuhan hidup petani tersebut. Oke, terima kasih ya, benar kata Nazar tadi. Tadi kalau si Selfie tadi bilang itu adalah dia sebagai penyedia tenaga kerja, sekarang Nazar itu menyebutkan bahwa si konsumen ini adalah sebagai penyedia bahan baku untuk perusahaan Java. Bahan baku untuk pakan ternak kita ambil contoh aja adalah jagung, ya. Kalau misalnya si jagung ini dibeli dari petani, berarti setelah si jagung diserahkan oleh petani ke perusahaan, berarti perusahaan harus membayar uang ya untuk barang yang telah diserahkan. Uang tersebut nanti oleh petani atau konsumen itu akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kira-kira peran konsumen dalam perekonomian. Untuk gambar yang kedua, ini siapa yang mau menanggapi ini? Ada gambar perusahaan Java yang
lagi ya di tempat kita di Kabupaten Tanah Laut. Siapa yang mau menanggapi? Gambar kedua itu adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usahanya adalah menghasilkan barang, yaitu pakan ternak. Perusahaan dalam kegiatan produksinya adalah memproses faktor produksi untuk menjadi output, yaitu kalau tidak barang, ya jasa. Perusahaan setelah menerima faktor produksi dari konsumsi berarti perusahaan harus ada balas jasa atau timbal baliknya. Kalau si konsumsi menjadi tenaga kerja di perusahaan jasa, berarti dia akan mendapatkan balas jasa berupa gaji atau upah. Kalau dia menyediakan bahan baku, berarti akan dapat pengembalian uang. Kalau perusahaan meminjam tanah atau bangunan untuk kegiatan produksi, berarti wajib membayar uang sewa kepada konsumen. Kalau konsumen menyediakan alat-alat misalnya seperti mobil untuk bersarana angkutan, berarti juga harus membayar sewa perusahaan tersebut. Dan bila dia seorang tenaga ahli atau memiliki skill yang lebih dari pekerja yang lain, maka perusahaan wajib memberikan bonus sebagai penghargaan dari kerja keras dan loyal di perusahaan tersebut. Oke, terima kasih ya untuk tanggapan dari Saifullah tentang perusahaan Java. Itu ya peranannya. Jadi kalau perusahaan itu peranannya dalam ekonomi adalah sebagai pengolah atau pemproses faktor produksi yang dia dapatkan dari rumah tangga konsumen. Oke, selanjutnya itu ada gambar ketiga, yaitu gambar pemerintahan. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Silakan Sarifah. Gambar ketiga adalah gubernur atau seorang pemimpin dari sebuah pemerintahan di Kalimantan Selatan. Nah, kenapa pajak? Karena pemerintahan adalah instansi yang menerima pembayaran pajak dari pihak produsen dan pihak konsumen. Dan produsen serta konsumen wajib membayar pajak. Ini mengenai pendapat Sarifah mengenai gambar ini adalah gambar gubernur ya. Gubernur ini berarti dia adalah pemimpin atau pemerintah di daerah kita. Untuk ini pemerintah adalah sebagai penerima pajak. Berarti pihak produsen dan pihak konsumen adalah si pembayar pajak. Benar ya? Jadi di sini pajak setelah diterima oleh pemerintah nanti akan dikembalikan lagi kepada pihak produsen dan konsumen, tapi bukan dibalikan lagi berupa uang, enggak, tapi berupa ada fasilitas, ada prasarana, dan juga ada subsidi. Untuk gambar selanjutnya, nah ini ada gambar investor asing tadi kata Dina. Kira-kira siapa yang mau nanggapi nih apa peranannya dalam siklus ekonomi? Oleh konsumen akan digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pembayaran gaji PNS atau yang bekerja di sektor pemerintahan, belanja keperluan pemerintahan, pembiayaan perjalanan dinas pemerintah, pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, jalan, tempat ibadah, pemberian bantuan seperti BLT untuk masyarakat yang kurang mampu, subsidi untuk masyarakat, produsen, dan sektor lainnya. Oke, siapa yang ini mau menambahkan lagi pendapat dari Syarifah? Saya Bu, Silakan. jadi kalau pemerintah sudah menerima pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kegiatan yang kurang penting, karena pajak seyogianya untuk bangunan sehingga pihak yang sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak merasakan dampak atau fasilitas yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Oke ya, tadi ada pendapat dari Sarifah, ada pendapat dari Septi mengenai gambar yang ketiga, yaitu pemerintah. Apa sih pemerintah ini kegiatan dalam perekonomian? Benar tadi adalah sebagai penerima pajak dan juga sebagai pajak itu setelah diterima maka akan dikembalikan lagi kepada masyarakat atau pihak produsen juga yang sudah membayar pajak dalam bentuk tadi ada fasilitas, ada pemberian subsidi, ada pemberian bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian juga pemerintah wajib memberikan kenyamanan seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan juga yang terutama adalah akses jalan. Kenapa? Karena jalan ini juga sangat penting untuk pihak produsen supaya mudah untuk mendistribusikan barangnya, dan konsumen juga supaya mudah untuk melakukan mobilitas atau aktivitas kegiatannya sehari-hari. Untuk yang selanjutnya ini ada gambar keempat. Nah, ini adalah tadi kata Dina investor asing. Sekarang kalau pihak investor ini dari luar negeri, peranannya apa nih dalam siklus ekonomi? Silakan. Jadi
Gambar keempat adalah gambar investor asing atau dari luar negeri. Mengapa ada hubungan masyarakat luar negeri pada siklus ekonomi? Karena kegiatan ekonomi tidak hanya terjadi di sektor lokal saja. Kita tetap perlu hubungan dengan luar negeri. Misalnya saja seperti perusahaan Japuto adalah perusahaan yang ada di Indonesia, tapi investor ada yang berasal dari luar negeri. Saya ambil contoh Bu Handoyo Santosa, Direktur Utama, warga negara Siprus, usia 56 tahun, berdomisili di Singapura. Pada tahun 1997, beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan. Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan, beliau bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan strategis dan operasional perseroan. Beliau bergabung di perseroan pada tahun 1986 sebagai manajer di divisi minyak nabati di Tanjung Perak, Surabaya, di mana beliau bertanggung jawab atas kegiatan operasional harian di divisi tersebut. Dari tahun 1989 sampai 1997, beliau menjabat sebagai wakil presiden direktur perseroan. Oke. Ada lagi nih yang mau menambahkan? Siapa lagi kira-kira nih yang investor asing dari perusahaan Java? Saya Bu, saya ingin menambahkan pendapat dari Ayu, yaitu tentang wakil direktur utama perusahaan Java yang bernama Tan Yong Nam. Tan Yong Nam warga negara Singapura, usia 59 tahun, berdomisili di Singapura. Beliau menyelesaikan pendidikan dengan gelar Bachelor of Arts Economy dari University of Cambridge, UE, pada tahun 1983. Beliau juga terdaftar sebagai Candidate Financial Analyst dari The Institute of Chartered Financial Analysts USA pada tahun 1992. Saat ini beliau juga merupakan anggota Mensa Internasional berdasarkan rapat umum pemegang saham tahun 2008. Beliau diangkat menjadi direktur perseroan. Beliau membawahi divisi budidaya perairan, divisi peternakan sapi potong, divisi sumber daya manusia, divisi teknologi informasi dan divisi keuangan koperasi. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Ayu dan Nurul. Pendapat dari Nurul sama dari Ayu luar biasa lengkap ya, ambil informasinya dari internet. Benar ya, untuk investor asing yang namanya perusahaan itu pasti memerlukan modal yang sangat besar. Kalau perusahaan itu tidak bisa memenuhinya, boleh kok dia merangkul investor dari luar negeri untuk memperluas atau membesarkan perusahaannya. Untuk dari gambar 1, 2, 3, dan 4 mengenai peranannya, apakah ada yang ditanyakan? Paham ya? Nah, jadi dari 4 gambar tadi ya, ada gambar konsumen, ada gambar perusahaan, kemudian ada gambar pemerintah, dan gambar investor. Jadi pembelajaran hari ini adalah yang pertama nih, kita akan menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Ada yang 2 sektor, ada yang 3 sektor, dan ada yang 4 sektor. Kemudian untuk yang kedua, yaitu nanti kalian akan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil analisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Jadi 2 ini nanti yang akan menjadi tujuan dalam pembelajaran hari ini. Oke, kalau paham, selanjutnya ini Ibu ada video yang akan kita jadikan tugas untuk hari ini. Silakan kalian perhatikan videonya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mereka News dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 4 poin kerjasama bilateral, di antaranya kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pertahanan. Presiden Joko Widodo menyebutkan kunjungan Perdana Menteri Jepang di tengah pandemi ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Selasa sore di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyebut kunjungan Perdana Menteri Jepang kali ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden memaparkan pertemuan bilateral ini menyepakati 4 poin kesepakatan kerja
kerjasama kesehatan terutama dalam penanganan COVID-19. Kedua, travel corridor arrangement untuk bisnis esensial. Ketiga, memperkuat kerjasama ekonomi terutama dalam hal relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Keempat, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang telah kita bahas dalam pertemuan antara lain yang pertama, kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19. Kedua, saya dan Perdana Menteri juga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan travel corridor arrangement bagi bisnis esensial. Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, kemitraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Saya menekankan pentingnya spirit kerjasama untuk terus diperkuat, terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan pihaknya akan memberikan pinjaman 50 miliar. Ya, yang sudah kalian simak tadi. Nah, ini Ibu ada tugas ya. Tugasnya yaitu kalian Ibu minta untuk dari video tadi kira-kira apa nih namanya? Kerjasama apa saja yang sudah disepakati antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian lagi dari 4 kerjasama tadi kalian menganalisa kira-kira manfaat dari kerjasama tersebut bila dikaitkan dengan siklus ekonomi 4 sektor. Tapi yang disorot adalah antara masyarakat luar negeri dengan pemerintahan yang akan membawa efek kebaikan untuk pihak konsumen dan pihak produsen. Silakan kalian bagi ini menjadi 3 kelompok ya untuk mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan di LKPD. LKPD-nya silakan kalian lihat di Google Classroom kalian ya. Tolong diskusikan dengan temannya. Kelompok 1 ini gimana? Sudah siap membahas untuk tugas kelompoknya? Siap. Nah, dari video tadi ya. Tadi yang pertama adalah kerjasamanya apa aja? Bidang kesehatan penanganan COVID-19. Oke, terus yang kedua? Travel corridor arrangement untuk bisnis esensial adalah membuka kembali pariwisata Indonesia. Itu ya, berarti membuka perjalanan kembali. Kemudian yang ketiga itu kerjasamanya adalah Memperkuat kerjasama ekonomi, relokasi, dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. iya itu ya. Terus yang keempatnya adalah Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. nah, berarti yang 4 tadi silakan kalian bahas, kalian analisa kira-kira manfaat dari kerjasama tersebut apa dikaitkan dengan si masyarakat luar negeri ini sebagai pelaku ekonomi. Dina, bagaimana di buku dapatnya informasinya? Ya, aku dapat informasinya. Aku juga dapat sih. Bentar, Ini kelompok 2 gimana nih untuk tugasnya? Ya. Silakan apa Dina? Kita akan bahas travel corridor arrangement untuk bisnis esensial adalah membuka kembali pariwisata Indonesia dengan sejumlah negara yang telah masuk tahap finalisasi. Indonesia akan memperlonggar dengan mengadakan perjalanan pendek 14 hari untuk pergi ke negara Jepang atau Indonesia. Oke, sudah siap ya kelompok 2 ya. 2 dan kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kalau sudah kita langsung aja untuk presentasi ya Ibu mulai dari kelompok pertama. Silakan maju untuk kelompok pertama. Nah, ini ada kelompok 1 yang ingin presentasi dari tugas yang ada di video tersebut. Silakan nanti dari kelompok 2 dan kelompok 3 kalau ingin memberikan tanggapan atau memberikan kritik bisa nanti disampaikan. Silakan untuk kelompok 1 untuk menganalisa jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah jawaban LKPD kelompok 1. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang adalah yang pertama di bidang kesehatan penanganan COVID-19, yang kedua ada travel corridor arrangement
untuk bisnis esensial. Yang ketiga ada memperkuat kerjasama ekonomi, dan yang keempat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini kami akan menanggapi masalah bidang kesehatan penanganan COVID-19. Analisa kami adalah mengapa Indonesia perlu bekerja sama dengan masyarakat luar negeri. Karena Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan bila memanfaatkan sumber daya lokal, sebab tidak semua faktor produksi Indonesia memilikinya. Ini saat terjadi pandemi COVID-19 di mana vaksin yang dianggap dan dipercaya mampu menanggulangi virus tersebut. Untuk vaksin sendiri, Indonesia memang sudah melakukan riset dalam pembuatan vaksin, namun sampai saat ini vaksin tersebut belum dapat digunakan. Sedangkan negara Jepang, dia sudah bisa memproduksi sendiri, yaitu vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca sejumlah mencapai 9.226.800 dosis yang disalurkan ke negara Indonesia untuk penanganan percepatan virus COVID-19. Jepang juga memberikan bantuan atau pinjaman dana sebesar 6,9 triliun. Bila dikaitkan dengan siklus ekonomi, maka hubungan dengan luar negeri sangat penting. Contohnya ini, Indonesia sangat membutuhkan vaksin untuk penghentian penularan virus karena Indonesia belum bisa memproduksi vaksin sendiri, maka harus mendatangkan dari luar negeri, yaitu Jepang. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjutkan lagi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kelompok 2 mengenai Travel Corridor Arrangement untuk membuka kembali pariwisata Indonesia dengan sejumlah negara yang telah masuk tahap finalisasi. Indonesia akan memperlonggar dengan mengadakan perjalanan pendek 14 hari untuk pergi ke negara Jepang atau Indonesia. Adapun Bandara Soekarno-Hatta sebagai satu-satunya bandara yang menjadi pintu masuk TCA atau RGL telah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya menetapkan alur khusus bagi penumpang pesawat yang memanfaatkan skema ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk penampilan kelompok 2. Ini ada peserta terakhir dari kelompok 3. Mereka akan presentasi juga tugasnya yang ada di LKPD mengenai video. Silakan kalian menyimak dari pemaparan analisa jawaban dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang adalah memperkuat kerjasama ekonomi, relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Perusahaan Jepang ke Indonesia seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama meminta perhatian terhadap Jepang terkait adanya kendala izin impor produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Presiden menekankan pentingnya semangat kerja sama terutama di tengah Nyaringin suaranya lagi, nyaringin. Presiden Joko Widodo juga mendorong Jepang ikut berpartisipasi dalam several program Indonesia. Presiden menekankan pentingnya semangat kerja sama terutama di tengah menguatkan rivalitas yang semakin menajam di tengah kekuatan besar dunia. Spirit kerjasama inklusif perlu juga terus dimajukan dalam kerjasama Indo-Pasifik sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook Indo-Pasifik.
Dengan adanya kerjasama antar negara yang dibutuhkannya sama-sama memiliki kelemahan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa di negaranya masing-masing, maka perlu ada kegiatan ekspor dan impor. Kemudian kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dengan menandatangani perjanjian transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Indonesia mengajak pihak Jepang untuk berpartisipasi dalam modernisasi kapasitas pertahanan. Kami juga mendorong pelatihan bersama antara layanan kami, Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat. Kerjasama ini diharapkan akan mendapatkan dampak yang baik antar dua negara, karena bukan hanya ekonomi dan kesehatan, pertahanan dan juga keamanan juga harus ditingkatkan untuk perlindungan atau ancaman dari negara lain. Indonesia tidak terlepas berkebutuhan dengan masyarakat luar negeri. Ini tadi pemaparan dari kelompok 3. Kira-kira ada nggak nih kelompok lain yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 3? Silakan. Ini Sarifah ada ingin bertanya kepada kelompok 3. Silakan Sarifah. Izin bertanya untuk kelompok 3, menurut kalian kenapa ada kegiatan ekspor antara Indonesia dan Jepang? Oke. Silakan kelompok 3 menanggapi. Kenapa jadi ada kegiatan ekspor? Karena Indonesia memiliki sumber kaya yang melimpah dan belum tentu dimiliki negara lain. Maka akan diadakan kegiatan ekspor atau juga Indonesia memiliki kualitas yang nomor 1, misalnya dalam produksi kerajinan, karena surplus di negaranya sendiri dan barangnya diminati. Masyarakat asing akan barang tersebut diekspor. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana kelompok 1? Puas dengan jawaban dari kelompok 3? Bisa diterima. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi mau menanggapi nih dari presentasi kelompok 3. Saya Bu, mengapa harus ada kegiatan impor di dua negara tersebut? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa ada kegiatan impor? Karena misalnya Indonesia tidak bisa menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan transportasi karena Indonesia tidak memiliki komponen-komponen untuk melakukan kegiatan tersebut dan juga tidak memiliki tenaga ahli dalam proses produksi. Akhirnya Indonesia harus membeli dari luar negeri untuk memenuhi keperluan transportasi di negara Indonesia. Bagaimana nih kelompok 2? Puas dengan Oke, terima kasih. Sekian ya diskusi hari ini, sudah maju tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi dari materi hari ini tugas juga sudah kita selesaikan, kemudian tugas diskusi juga sudah terlaksana. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk terakhir, bagian penutup ini kita akan bikin kesimpulan sama-sama ya. Jadi kita tadi adalah membahas lebih ke ini ya, ke masyarakat luar negeri. Untuk siklus ekonomi sendiri itu ada yang 2 sektor, gambarnya seperti ini. Kemudian lagi ada yang 3 sektor. Nah, kalau 3 sektor itu ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, ada rumah tangga produsen. Kemudian kalau 4 sektor ini ada tambahan 1 yaitu masyarakat luar negeri. Dari apa ya, dari alur-alur ini, nah Ibu ada punya alat peraga yang bisa membantu kalian untuk memahami dari ketiga siklus ini ya, yang ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ini tolong kalian perhatikan ya, Ibu punya alat peraga nih untuk 3 siklus tersebut. Kalau 2 sektor berarti ada rumah tangga produsen dan ada rumah tangga konsumen. Kemudian kalau 3 sektor ini ada pemerintah ya, gambarnya adalah gubernur kita. Kemudian kalau 4 sektor ini ada tambahan 1 yaitu masyarakat luar negeri. Di sini sudah Ibu bikinkan alur-alurnya ya. Nah, sekarang untuk membuat kesimpulan, untuk mengetahui kalian paham dari alur tersebut, nanti kalian akan saya panggil. Nah, di sini sudah Ibu siapkan gambar-gambarnya. Jadi kalian bisa menyesuaikan kira-kira gambar yang ini harusnya letaknya di mana,
bila disesuaikan dengan alur yang ada di alat peraga ini. Paham ya? Ini ya ada Septi yang mau menggunakan alat peraga yang sudah Ibu siapkan. Kira-kira menurut Septi nih kalau dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen alurnya apa nih? Alur dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen adalah alur faktor produksi. Iya. Berarti apa? Alur faktor produksi yaitu ada tenaga kerja, Iya. dan bahan baku. Iya, benar ya untuk Septi. Tepuk tangan dulu. Nah ini ya, ada untuk dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, ini ada tenaga kerja dan juga bahan baku contohnya. Untuk alur yang kedua silakan Rami. Rami mau alur yang mana nih? Rami ingin menjelaskan alur dari rumah tangga perusahaan ke rumah tangga konsumen. Kira-kira gimana nih Rami? Alurnya rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen yaitu adalah alur output. Iya, output itu berarti hasil ya. Hasilnya berarti apa aja Rami? Barang dan jasa. Oke, silakan yang mana barang dan jasanya? Iya, terima kasih. Ini benar ya Rami. Untuk alur dari rumah tangga perusahaan ke rumah tangga konsumen adalah barang dan jasa. Barangnya ini fotonya adalah pakaian dan jasa adalah hotel. Terima kasih untuk Rami. Nah ini ya sudah komplit nih semuanya diisi dengan teman-teman kalian. Ada alur dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, ada juga dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga perusahaan. Kemudian juga ada alur dari rumah tangga produsen dan konsumen ke pemerintah. Kemudian ada juga alur dari rumah tangga perusahaan ke masyarakat luar negeri, dan juga dari masyarakat luar negeri ke konsumen dan juga ke pemerintah. Semuanya sudah komplit ya. Berarti kalian untuk alur ini sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, itu Ibu ada tugas mandiri. Silakan kalian buka di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, di situ ada pertanyaan ya di Google Classroom kalian. Ada 5 butir pertanyaan sebagai penilaian mandiri. Silakan dikerjakan. Ya, ternyata dari penilaian mandiri ini nilai yang paling tinggi adalah nilainya dari Syarifah. Sebagai penghargaan dari saya untuk nilai tertinggi, nih Ibu punya ya kadonya untuk Syarifah. Selamat dulu untuk Syarifah. Terima kasih ya untuk anak-anak semua, untuk siswa-siswa semua. Karena materi hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah dari tahapan pembukaan, kegiatan inti sampai terakhir kita bikin kesimpulan sudah kita laksanakan. Untuk sampai di kesimpulan ini, untuk materi ini ya pelaku dan kegiatan ekonomi, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti Ibu anggap kalian sudah paham. Sebagai kegiatan penutup, silakan ketua kelas untuk memimpin kembali doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah terlaksana mengenai materi pelaku dan kegiatan ekonomi. Berarti kalian sudah siap-siap untuk memasuki pembelajaran yang kedua. Sampai di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.